Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kita berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi dan penjelasan soal Panwascam. Jadi sebenarnya ini adalah bocoran terkait dengan soal-soal nanti yang akan dibuat dalam seleksi Panwascam tahun 2022. Dan ini update ya kawan-kawan, dan mohon izin kepada para senior atau yang lebih mengetahui lebih lanjut, mohon izinnya kami hanya mengedukasi agar dapat dipelajari dan mempersiapkan diri dalam menghadapi soal-soal seleksi Panwascam tahun 2022. Oke, untuk itu marilah kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas kisi-kisi yang pertama, yaitu yang pertama terkait topik pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila. Ini kompetensi dasarnya adalah memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian poin yang kedua adalah menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. Ini disepakati bahwa bentuk soalnya adalah pilihan ganda, jumlahnya adalah 3 dan bobotnya adalah 1. Kemudian yang selanjutnya masih dalam pengetahuan dan kesetiaan, subtopik yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini meliputi pemahaman tentang landasan konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum. Soalnya adalah 3. Kemudian subtopik yang selanjutnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu memahami konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada satu soal yang disepakati. Kemudian subtopik selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasarnya yaitu memahami Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah memahami keanekaragaman yang ada di negara kita Indonesia. Ini juga ditarik ada satu soal. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya adalah yang kedua terkait pengetahuan tentang pemilu. Ini yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya, yaitu kita harus mengetahui mengenai demokrasi dan pemilu. Apa keterkaitan antara demokrasi dan pemilu? Demokrasi apa dan pemilu itu apa? Untuk mengetahui pengertian demokrasi serta memahami konsep dasar demokrasi itu dalam penyelenggaraan pemilu. Di sini ditarik juga ada satu soal. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian asas dan prinsip pemilihan umum atau pemilu, yaitu kita dianjurkan untuk memahami pengertian atau arti asas pelaksanaan pemilu dan memahami prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu. Ya, di sini juga disimpulkan, ditarik, kalau bisa ada satu soal. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan Panwaslu kelurahan. Kita juga harus memiliki pemahaman itu, kawan-kawan. Ini terkait mengenai pemahaman kita tentang prinsip pembentukan Panwaslu kelurahan atau desa, yaitu memahami tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kelurahan. Di sini juga ada satu soal yang bobotnya adalah nilainya 4. Kemudian selanjutnya adalah susunan keanggotaan organisasi dan tata kerja kesekretariatan Panwaslu kecamatan.
Jadi kita juga harus mempunyai pemahaman mengenai struktur organisasi dan tata cara Panwaslu Kecamatan secara vertikal dan horizontal, ya. Strukturnya kita harus tahu dari atas ke bawah, kemudian menyamping, siapa yang menjadi partner kita dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga dituntut untuk memahami ketentuan atau aturan-aturan terkait keterwakilan perempuan sebagai Panwaslu Kecamatan. Biasanya ada keterwakilan perempuan berapa persen dari jumlah anggota nanti yang lulus Panwascam, nanti ada berapa persennya. Ini kita harus lihat nanti undang-undangnya atau tata aturannya keterkaitan dengan keterwakilan perempuan sebagai Panwaslu, anggota Panwaslu Kecamatan. Oke, selanjutnya adalah mengenai strategi dan pengawasan partisipasif, ya. Kita juga dituntut untuk memahami tujuan dari fungsi pencegahan oleh Panwaslu Kecamatan dalam jalannya atau prosesi tahapan dari pemilihan umum. Jadi kita harus mengetahui tujuan dan fungsi pencegahan, apa yang harus dicegah atau apa yang menjadi titik fokus dari kerja anggota Panwaslu Kecamatan. Ini ada satu soal yang nilainya adalah 2. Kemudian masih mengenai strategi pencegahan ini pula kawan-kawan, kita dituntut untuk memahami strategi atau cara kita meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengenai pengawasan, ikut andil dalam pengawasan partisipasif. Artinya kita Panwaslu Kecamatan berupaya bagaimana mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalannya pemilihan umum supaya tidak terjadi kecurangan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait demokrasi dan pemilu tadi, yaitu subjudulnya adalah tahapan pemilu dan pemilihan serta pengawasan. Tahapan pemilu dan pemilihan, yaitu kita juga harus dituntut untuk memahami tugas Panwaslu Kecamatan itu apa saja, kemudian wewenang Panwaslu Kecamatan itu apa saja, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. Jadi ada 3 poin di sini terkait tahapan pemilu dan pemilihan serta pengawasan, yaitu yang pertama adalah kita harus tahu tugas Panwaslu Kecamatan, kemudian wewenang Panwaslu Kecamatan itu apa saja, dan kewajiban dari Panwaslu Kecamatan. Kemudian yang selanjutnya kita dituntut juga untuk mengetahui mengenai pengadaan dan distribusi logistik. Ini biasanya terkait dengan kotak suara atau atribut yang nanti dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu seperti kotak suara atau hal-hal yang lainnya. Yaitu kita harus memahami apa itu logistik pemilu, memahami urgensi pengawasan logistik pemilu supaya tidak terjadi kecurangan atau sesuatu yang dapat menghambat nanti jalannya pemilihan umum di suatu daerah. Kemudian kita juga dituntut untuk mengetahui pemutakhiran data, memahami jenis tahapannya apa saja. Ini terkait dengan biasanya tentang data-data pemilih, ada yang harus diupdate ataukah ada beberapa warga masyarakat di suatu wilayah, daerah, desa, kelurahan atau di suatu dusun ada sebagian yang meninggal. Boleh jadi nanti datanya diupdate supaya kalau tidak diupdate, jika tidak dimutakhirkan data yang terbaru, nanti akan rawan munculnya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum. Selanjutnya juga kita harus mengetahui juga pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu dan pemilihan. Kita juga dituntut untuk memahami tentang tahapan penyusunan daftar pemilih
serta memahami mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan tema pemilu dan demokrasi, kita juga dituntut untuk memahami mengenai tahapan-tahapan ketentuan syarat pencalonan untuk pemilu dan pemilihan. Pencalonan untuk pemilu dan pemilihan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan antara kampanye pemilu dan pemilihan. Kita harus memahami juga tahapan pelaksanaan kampanye. Jangan sampai nanti di suatu tempat, terutama di daerah kita, daerah tertentu, ada yang kampanye tapi sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Akhirnya jadi masalah nanti. Kemudian kita juga dituntut untuk memahami larangan-larangan apa saja dan dalam proses pelaksanaan kampanye. Misalnya harus ujaran kebencian atau menjatuhkan lawan politik dari yang ada atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bab pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu dan pemilihan. Kita juga dituntut untuk memahami peran Panwaslu kecamatan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu dan pemilihan. Ya, kita juga harus dituntut memahami Panwaslu mengenai peran dan tugas wewenang tadi selama proses pemungutan suara, penghitungan suara pemilu dan pemilihan. Ini juga menjadi titik fokus kita yang harus kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan netralitas dari ASN, TNI dan Polri. Politik uang atau money politik, kemudian politik identitas, ujaran kebencian dan berita palsu atau berita bohong. Kita juga dituntut untuk memahami dasar hukum dan urgensi pelaksanaan tugas Panwaslu kecamatan dalam pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri serta money politik, ya. Dan identitas ujaran dan politik identitas serta ujaran kebencian dan atau berita dan hoax, terutama berita palsu, ya, berita yang mengadu domba. Selain itu juga kita dituntut untuk memahami peran Panwaslu kecamatan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Biasanya ada itu seolah-olah banyak ada sebagian ASN yang mendukung salah satu calon, padahal di sini ASN itu adalah netralitas, tidak boleh mendukung. Begitu juga dengan TNI dan Polri. Atau pernah ditemukan politik uang, serangan fajar, ya, politik identitas, ujaran kebencian dan berita palsu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan penegakan hukum pemilu. Ini ada bagaimana kita dituntut untuk mengetahui teknis penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan, memahami peran dan kewenangan Panwaslu kecamatan dalam alur penanganan pelanggaran administratif pemilu dan pemilihan. Jadi kita harus mengetahui apa peran dan kewenangan dari Panwascam, Panwaslu kecamatan dalam mengatasi pelanggaran administratif pemilu dan bagaimana cara penyelesaiannya kita juga harus tahu. Kemudian selanjutnya adalah penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu terkait dengan pengidentifikasi wewenang Bawaslu Kabupaten Kota dalam penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu kecamatan. Jadi kita harus mengetahui nanti terkait bagaimana penanganan pelanggaran kode etik oleh Panwaslu kecamatan. Oke. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan,
memahami Panwaslu Kecamatan, peran Panwaslu Kecamatan, tugasnya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dan pemilihan. Ya, ada beda pemilu dan pemilihan. Ya, kita nanti bahas di soal-soal selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pemilihan. Memahami peran Panwaslu Kecamatan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pemilihan. Kita harus memahami peran Panwaslu Kecamatan dalam caranya menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pemilihan. Kemudian selanjutnya adalah penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri, pelanggaran money politik, serangan fajar, politik identitas, ujaran kebencian, dan berita bohong, serta pelanggaran hukum lainnya dalam pemilu dan pemilihan. Ini kita juga harus memahami lingkup pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri dalam pemilu dan pemilihan. Kita harus tahu yang dinamakan melanggar kode etik tentang pemilu ini, kita harus tahu apa saja sikapnya, perbuatan apa saja yang melanggar dari netralitas ASN, TNI, dan Polri. Kemudian selanjutnya adalah memahami lingkup pelanggaran politik uang. Kita dituntut untuk mengetahui pelanggaran politik uang, ataukah bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop, dan lain sebagainya. Kemudian politik identitas, ya. Politik identitas ini diibaratkan sebagai misal ada seorang yang mencalonkan diri. Nah, kebetulan sekolahnya sama dengan ASN. Nah, kita dukung dia. Biasanya yang mendukung itu banyak yang ASN karena sekolahnya sama atau alumni sama-sama alma mater, lulusan kampus atau tempat sekolah tertentu, dan ini termasuk dari politik identitas, atau sama dengan ras, sukunya, agamanya, atau lain sebagainya. Kemudian terkait ujaran kebencian. Ujaran kebencian biasanya mendekati hari H pelaksanaan pemilu dan pemilihan, biasanya ada kampanye hitam namanya, saling menyelekkan atau menyebarkan berita yang tidak pantas, yang palsu, yang tidak benar terkait dengan lawan politiknya karena khawatir akan kalah, biasanya seperti itu. Kemudian memahami lingkup pelanggaran hukum lainnya dalam pemilu dan pemilihan. Misal ada kejadian yang di luar dugaan lah, atau temuan-temuan masalah-masalah baru, dan bisa nanti kita cari arsipnya atau contohnya pada soal-soal yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kawan-kawan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan ketatanegaraan. Ini kita harus mengetahui mengenai sumber dan asas hukum tata negara. Kita dituntut untuk memahami sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukumnya di mana? Kita ini apa yang menjadi pegangan, yaitu tentu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita juga dituntut untuk memahami asas hukum tata negara kita. Kemudian selanjutnya kita dituntut juga untuk mengetahui sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia, menjelaskan bentuk pemerintahan Indonesia, kemudian menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia. Yang sampai kita daftar Panwascam tapi kita nggak tahu bentuk pemerintahan kita, sistem pemerintahan kita nggak tahu, ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kelembagaan negara kita, memahami jenis-jenis lembaga negara, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu, ya kawan-kawan. Kemudian selanjutnya adalah memahami kedudukan dan wewenang lembaga-lembaga negara. Di sini terutama yang jadi fokus yang harus kita pelajari adalah kita harus mengetahui hubungan Bawaslu, tempat kita bernaung nanti, dengan KPU, kemudian DKPP. Oke. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui juga fungsi peran MK, Mahkamah Konstitusi,
polisi, jaksa, dan Mahkamah Agung dalam kepemiluan. Kita juga dituntut untuk memahami peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam kepemiluan. Apa peran utama dari Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan pemilihan. Kemudian selanjutnya adalah kita dituntut untuk memahami peran dan fungsi polisi, jaksa, dan Mahkamah Agung dalam kepemiluan, ya, fungsinya. Kemudian nanti akan kita bahas di soal-soal kita selanjutnya. Selanjutnya adalah kepartaian, pengertian kita tentang partai, sistem kepartian Indonesia, bagaimana cara membentuk partai, apa yang menjadi syaratnya, dan bagaimana dinamakan sebuah gerakan bisa dinamakan partai. Harus ada susunan pengurusnya, harus mencakupi berapa saja, misal seperti itu. Ini terkait kita memahami pengertian partai politik. Kemudian menjelaskan peran dari partai politik. Perannya itu apa? Karena banyak sekarang partai politik yang perannya tidak jelas. Ketika sedang pemilu, mendekati pemilu, pendaftaran partai politik sebagai anggota pemilihan umum, nah baru mereka berbondong-bondong. Tapi selama masih jauh dari waktu pemilu, sepak terjangnya tidak jelas. Ada beberapa partai yang seperti itu. Kemudian kita dituntut juga untuk menjelaskan fungsi partai politik. Fungsinya seperti apa, ya. Ingat kawan-kawan, pengertian partai politik, peran dan fungsi dari partai politik. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi pengawas pemilu. Ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita. Komunikasi, pengendalian emosi, ya, pemahaman intrapersonal dan kepemimpinan, ya, serta kesadaran sosial, kepercayaan diri, perhatian terhadap kejelasan dan tugas, kualitas dan ketelitian terkait pekerjaan dan peran Panwascam, pengawas pemilu kecamatan terutama. Jadi kita dituntut untuk memahami tentang komunikasi sebagai kompetensi pengawas pemilu. Artinya kita harus nanti bakal berhubungan dengan masyarakat banyak. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, ya, kita tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat, maka nanti tugas kita kurang sempurna. Sebagai Panwascam hanya ada orangnya tapi tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Oke, itulah sebabnya ketika Panwascam tes seleksi Panwascam ini ada CAT atau ujian tertulis dan ada wawancaranya, kawan-kawan. Kita dituntut bagaimana untuk menjelaskan nanti kepada masyarakat, bagaimana kalau nanti menghadapi orang yang mengotot melaporkan pelanggaran pemilu dan pemilihan misalnya, bagaimana sikap kita, kontrol diri kita, ataukah kita akan marah-marah juga atau kita bisa menenangkannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah ini, ya, saya ulangi tadi, memahami tentang pengendalian emosi sebagai kompetensi pengawas pemilu. Kemudian selanjutnya adalah memahami tentang pemahaman intrapersonal dan kompetensi sebagai pengawas pemilu, tentang kepemimpinan sebagai kompetensi pengawas pemilu, dan memahami tentang kesadaran sosial sebagai kompetensi dari pengawas pemilu. Kemudian selanjutnya adalah memahami tentang kepercayaan diri sebagai kompetensi pengawas pemilu, dan tentang perhatian terhadap kejelasan tugas dan kompetensi pengawas pemilu, serta mengetahui kualitas kompetensi pengawas pemilu dan memahami tentang ketelitian kerja sebagai kompetensi utama dari pengawas pemilu. Jadi seorang Panwascam itu adalah seorang yang teliti dalam pekerjaannya, ya, tidak akan berbicara jika tidak ada buktinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, oke, mungkin itu ya kawan-kawan. Selanjutnya di sini ada keterangan soal adalah pilihan ganda, waktunya 120 menit. Nah, ini kunci jawaban soal dilampirkan bersama dengan soal yang disusun. Ini sebenarnya bocoran awal mengenai soal-soal nanti yang akan dikeluarkan dalam seleksi
panwascam, tapi ini kisi-kisi ini tidak boleh disebarkan kemana-mana dan cukup kita pelajari ya. Mungkin itu sedikit yang dapat dibagi pada pertemuan video kali ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawanku semoga tetap sehat dan semangat. Selamat beraktivitas dan dukung selalu channel kami ini dengan men-like, mensupportnya dengan komen atau men-share video ini. Mohon masukan, kritik dan sarannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.